Kita ke sorotan lainnya, saudara. Politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, mundur dari anggota DPR RI. Hal ini berkaitan dengan ucapan kontroversialnya yang dinilai menyakiti hati masyarakat saat melakukan siniar dengan media beberapa saat lalu. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saudara, Uya Kuya dan istri Astrid Hairunisa mengaku kecewa dengan aksi penjarahan yang terjadi di rumahnya saat demo beberapa waktu lalu. Astrid bilang rumah dan isinya tidak berasal dari gaji sebagai anggota DPR. Mereka juga mengaku sebagai korban fitnah hingga akhirnya masa menjarah rumah pribadinya. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Istana Negara Rabu sore. Ada apa kira-kira? Informasinya usai jeda, saudara. Tetap bersama kami. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek kelistrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mongondo Utara. Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi yang kian berkembang pesat. Pusat Pemberdayaan Industri Halal PPIH Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 3.095 industri kecil. Keberadaan Pusat Pemberdayaan Industri Halal membantu mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Selengkapnya dalam Mata Indonesia, Berdaya Industri Halal Nasional. Kamis 11 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan